Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 5 cangkir ini kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan tentang sebuah kondisi, situasi, keadaan yang dimana memang dapat aku akui di sini, teman-teman. Ya, ada sebuah kesedihan. Oke, seperti ada sebuah kegagalan, ya, dan bahkan penyesalan. Nah, jadi memang kartu pertama ini menggambarkan tentang adanya masalah-masalah kehidupan yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aquarius. Ada ketidakstabilan mengenai tentang kondisi keuangan juga. Teman-teman mungkin kegagalan di situ berupa apa ya? Bisnis usaha kamu gagal bisa jadi, ataupun mungkin kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kamu sayangi, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita akan lihat teman-teman dalam pekan ini apakah bakal ada perubahan, ya? Ketika memang masalah yang kamu hadapi di sini itu cukup sulit, gitu ya kan? Nah, pada kartu yang kedua aku punya Nine of Wands. Ada 9 tongkat. 9 tongkat di sini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana memang upaya-upaya yang kamu lakukan selama ini, teman-teman. Ya. Jadi memang selama ini kamu sudah berupaya banget untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Namun ya mungkin, ya, Tuhan belum memberikan kamu sebuah jalan yang benar-benar lurus gitu, teman-teman. Ya, jalan yang benar-benar terbuka banget gitu ya untuk keluar dari zona-zona yang mungkin memang nggak baik selama ini. Oke. Nah, tetapi aku meyakini, karena yang paling terpenting adalah kamu masih tetap berani untuk menghadapi segala sesuatunya, teman-teman. Meskipun kamu terbelenggu oleh berbagai masalah-masalah kehidupan yang mungkin cukup banyak dan besar gitu ya. Oke. Kemudian, pada kartu yang ketiga aku punya Death. Nah, bagus banget. Death berarti adalah sebuah kematian. Tetapi death di sini aku melihat ini lebih terhadap sebuah akhir ya. Ini berarti tentang sebuah akhir. Akhir dari apa sih, teman-teman? Ya, tentu akhir dari masalah-masalah kehidupan yang selama ini terjadi. Seperti yang aku katakan pada kartu pertama dan kartu kedua ini. Oke. Sebuah transisi kehidupan baru itu akan segera terjadi. Akan segera dimulai, teman-teman. Ya, artinya memang cukup potensinya cukup besar. Bahwasanya sebuah kehidupan baru ini yang bakal membuat ya adanya sebuah kehidupan yang lebih baik deh, teman-teman. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Seven of Wands, 7 tongkat. 7 tongkat di sini muncul hadir ya. Memang proses yang harus dihadapi dan dilalui oleh teman-teman Aquarius, nggak tahu sih mengapa begitu banyak ujian dan cobaan yang selama ini terjadi ya, teman-teman. Karena terkadang nih ya kamu selalu menemukan begitu banyak kendala nih, dan bahkan ketika kamu ingin mencapai kesuksesan, keberhasilan kamu, ya masalah itu selalu terjadi secara bertubi-tubi, teman-teman. Ya seakan-akan memang ujian itu nggak ada habisnya, nggak ada hentinya gitu, teman-teman. Ya,
Jadi memang butuh perjuangan banget, butuh kerja keras banget, butuh kesabaran banget. Namun tidak ada yang tidak mungkin kok. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Seperti yang aku katakan pada kartu ketiga, bahwasanya kamu berpotensi berpeluang akan segera hadir, akan segera keluar dari semua masalah-masalah kehidupan yang selama ini terjadi. Nah, kemudian aku punya The Lovers sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana adanya sebuah potensi ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Nah, ketika Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, jelas ini akan membawa sebuah dampak ya, perubahan yang sangat positif di dalam kehidupan teman-teman Aquarius loh. Oke. Jadi segala sesuatunya itu akan benar-benar sesuai dengan harapan-harapan kamu, terutama mungkin dalam pekan ini deh. Ketika memang harapan kamu di pekan ini ataupun menjelang akhir bulan Juni tahun 2025 ini kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik, teman-teman. Ya, jadi semangat untuk teman-teman Aquarius. Aku rasa kamu berhak kok untuk memperoleh sebuah kebahagiaan dan pasti bisa memperoleh kebahagiaan, teman-teman. Ya, jadi jangan pernah berputus asa ataupun pesimis, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya. Bagaimana kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands, 6 tongkat. 6 tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman terkait dengan kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Aquarius. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini sebenarnya kalau dikatakan kamu akan sukses, kamu akan berhasil, cukup terlihat ya. Karena melihat tentang bagaimana perjuangan dan kerja keras kamu selama ini teman-teman, ini sudah cukup menunjukkan banget bahwasanya ya nggak ada yang sia-sia. Meskipun di balik proses tersebut aku akui ada sebuah energi yang terus berupaya berusaha untuk menghalang-halangi kamu untuk bahagia teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Four of Wands. 4 tongkat muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini aku juga semakin yakin tentang bagaimana kondisi rezeki kamu nantinya teman-teman. Kenapa? Karena yang aku lihat dari kartu kedua ini adalah sebuah energi yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian terbesar kamu. Ya, bakal ada sebuah perayaan, bakal ada sebuah kehidupan yang menggambarkan ini loh teman-teman. Sepertinya akan ada sebuah syukuran nih, mungkin seperti itu, syukuran gitu ya teman-teman ya. Merayakan terhadap pencapaian terbesar kamu, kesuksesan kamu mungkin itu. Nah, jadi dari hal ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu ya, yang pastinya bakal jauh lebih baik daripada mungkin sebelumnya. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Chariot. Nah, lagi dan lagi teman-teman ya, untuk masalah kehidupan keuangan sih kamu nggak usah khawatir ya. Terutama bagi teman-teman Aquarius yang memang selama ini hingga saat ini masih berjuang untuk membuat keuangan kamu akan kembali stabil. Ya, aku melihat memang ada sebuah kestabilan. Jelas. Ini paling tidak karena kamu rasakan. Ya, syukur-syukur sih bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil. Ya, dan semoga untuk masalah keuangan teman-teman Aquarius, ya semuanya itu bisa lebih baik. Gitu ya. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The High Priestess. Kemudian aku punya Seven of Swords dan aku punya Five of Cups. Nah, untuk kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aquarius. Jadi memang dari ketiga kartu ini teman-teman, kalau aku lihat sih apa ya, selama ini kamu cukup sabar ya. Cukup sabar menghadapi sebuah sikap dan perubahan yang saat ini memang sedang terjadi ya di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Tentu sebuah perubahan ini tentunya ya teman-teman sangat terasa banget kamu rasakan gitu karena mungkin sebuah sikapnya yang apa ya sudah mulai tertutup ya ataupun mungkin selalu saja memicu adanya sebuah konflik ya. Jadi memang sejauh ini kamu selalu sabar menghadapi dia gitu ya. Tetapi nggak tahu sih ya teman-teman kalau dilihat
bagaimana untuk ke depan, apakah bisa lebih baik? Sebenarnya sih potensinya bakal ada. Kenapa? Karena dari kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah penaklukan kamu, teman-teman ya. Kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Nah, ini termasuk tantangan sih sebenarnya. Ya, sikapnya yang toksik, yang selama ini sudah banyak hal-hal yang disembunyikan, teman-teman. Mungkin saja memang selama ini dugaan prasangka kamu, intuisi kamu mengatakan bahwasannya dia itu lagi dekat dengan seseorang, mungkin bisa saja. Ya, tetapi yang aku lihat kok segala sesuatunya nanti akan segera selesai gitu teman-teman ya, mudah-mudahan deh ya untuk kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius, semoga rumah tangga kamu bisa lebih baik daripada hari ini gitu ya, amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Knight of Wands, kemudian aku punya Five of Pentacles, dan aku punya Two of Cups. Nah, untuk teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran di sini, ya, sama halnya sih, tetapi memang ini melihat tentang bagaimana sih perjuangan kamu selama ini teman-teman ya. Hubungan asmara kamu itu sudah banyak banget melalui fase-fase yang cukup sulit, menyakitkan ya. Terkadang hubungan kamu sering on off di sini. Tetapi melihat tentang bagaimana potensi ke depan, apakah hubungan kamu akan tetap bertahan teman-teman, tentu. Ya, karena memang ada sebuah impian gitu ya. Ada sebuah impian di dalam sebuah hubungan. Nah, mungkin impian itu adalah ingin tetap agar hubungan tersebut bisa tetap langgeng dan bahkan bisa ke jenjang yang lebih serius. Tetapi memang yang jelas di sini terlihat bahwasannya hubungan kamu akan berpotensi berpeluang teman-teman, ya akan tetap langgeng sih. Masalah bakal berjodoh atau tidak itu tergantung dari diri masing-masing ya teman-teman. Ketika saling melakukan hal yang terbaik sebenarnya ya potensinya pasti bakal terlihat gitu. Tetapi ketika satu sisi di satu pihak ya nggak komitmen, teman-teman nggak sabar ya tentu pasti ujung-ujungnya adalah sebuah kekecewaan dan kegagalan nantinya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Aku punya Nine of Cups, aku punya The Sun, dan ada Ace of Cups. Nah, untuk teman-teman Aquarius yang jomblo dan single ya, jadi akan begitu banyak keberuntungan, keberkahan yang akan kamu peroleh nih teman-teman. Ya, potensinya seperti itu. Keberkahan di sini bisa jadi ini meliputi tentang keberkahan, keberuntungan kamu, masalah ekonomi, rezeki, ataupun mungkin juga terkait dengan kehidupan asmara. Ya, kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang sangat bijaksana, teman-teman, seseorang yang bakal membuat kamu tuh ya bakal tergila-gila banget gitu ya. Mungkin dalam arti bakal ada sebuah chemistry nih ya ketika pandangan pertama, pertemuan pertama kali dengan dia gitu teman-teman ya. Artinya antara kamu dengan dia itu sudah terkoneksi sebenarnya. Ya, sepertinya teman-teman ya. Jadi bakal banyak hal-hal baik yang akan terjadi untuk teman-teman Aquarius yang jomblo dan single. Amin ya. Oke, next poin terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Aku punya King of Pentacles, The Hierophant, dan aku punya Strength. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Jadi dari ketiga kartu ini ya sangat menggambarkan tentang sebuah keistimewaan nih pada akhirnya. Ya, aku melihat seperti ada sebuah perjodohan gitu. Ya, mungkin perkenalan kamu dengan dia itu proses mungkin pengenalan dari seseorang ya. Dikenalin oleh seseorang, mungkin teman ataupun keluarga, teman-teman. Ya, sosok orang yang sangat bijak. Mungkin selama ini kamu memang menanti sosok orang yang berkomitmen, yang serius gitu, teman-teman ya. Dan bahkan dari sini awal proses kedekatan kamu juga sesuatu hal yang positif ya. Artinya apa ya, cukup nyaman sih sebenarnya ya. Ada kenyamanan di situ. Penting di dalam sebuah kedekatan ya teman-teman, ketika sudah merasa satu dengan yang lain, merasakan kenyamanan, maka sebenarnya itu menjadi sebuah modal yang baik nih untuk bagaimana kelanjutan hubungan kedekatan kamu ini teman-teman. Ya bisa jadi ya dalam waktu dekat pula kedekatan kamu akan berujung dengan berpacaran, dan mungkin bisa jadi juga karena memang sudah sama-sama dewasa ya akan segera berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Amin ya. Oke, next
Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius. Aku punya tanggal 1, 29, 18, tanggal 15, 13, tanggal 4, 20, 25, tanggal 6, 16, tanggal 14, dan tanggal 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.